mahasiswa atas nama Ulfa Widianingsi Ruslan. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu penipuan komputer. Saya sendiri di sini akan menjelaskan pengertian umum mengenai penipuan itu sendiri. Pertama, yaitu pengertian penipuan. Penipuan adalah sesuatu atau segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan suatu keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan kecurangan meliputi antara lain yang pertama yaitu kebohongan, kedua penyembunyian kebenaran, ketiga kelicikan, dan keempat muslihat. Dan tindakan ini sering mencakup pelanggaran kepercayaan kepada seseorang, baik dalam suatu organisasi maupun pihak eksternal. Pihak eksternal pun dapat melakukan penipuan. Penipuan internal dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, penggelapan aset, dan yang kedua, penipuan pelaporan keuangan. Penggelapan aset atau penipuan pegawai dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk keuntungan pribadi. Dan penipuan pelaporan keuangan adalah suatu tindakan yang disengaja atau sembrono, baik melalui tindakan atau penghilangan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Di sini ada 3 karakteristik yang berhubungan kebanyakan dengan penipuan. Yang pertama yaitu pencurian sesuatu yang berharga dalam perusahaan, seperti pertama uang tunai, kedua persediaan, ketiga peralatan dan atau data. Dan yang kedua yaitu konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai, contohnya persediaan yang dicuri atau peralatan yang dijual kemudian dikonversi menjadi uang tunai. Dan yang ketiga yaitu penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Ketika aset dicuri dan salah satunya cara yang dapat menyeimbangkan persamaan dasar akuntansi adalah dengan menggelembungkan aset lain atau dengan mengurangi kewajiban atau ekuitas. Itulah penjelasan umum mengenai penipuan, dan selanjutnya teman saya atas nama Emma Aryani akan menjelaskan lebih dalam penipuan komputer itu sendiri. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Saya Emma Aryani dari kelompok 5. Langsung saja, di sini saya akan membahas sebab-sebab terjadinya penipuan dan penipuan komputer. Pertama-tama, saya ingin membahas sebab-sebab terjadinya penipuan. Sebab-sebab terjadinya penipuan ada 3 penyebab. Yang pertama itu tekanan, yang kedua peluang, dan yang ketiga itu rasionalisasi. Pertama, tekanan. Tekanan merupakan motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Tekanan ini dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup seseorang di luar batas kemampuannya. Contoh lainnya seperti banyak utang, banyak tagihan. Nah, dari tekanan ini, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan penipuan. Dan yang kedua adalah peluang. Peluang merupakan situasi atau kondisi seseorang yang memungkinkan untuk melakukan penipuan. Nah, biasanya peluang ini berasal dari kurangnya pengendalian internal. Dan yang terakhir adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah
alasan yang sering diungkapkan untuk melakukan penipuan. Jadi, kesimpulannya, penipuan akan terjadi ketika seseorang memiliki tekanan yang tinggi, peluang yang besar, dan kemampuan merasionalisasikan integritas pribadi mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penipuan komputer. Secara khusus, penipuan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software atau data secara tidak sah. Adapun penggolongan penipuan komputer dengan menggunakan model pemrosesan data. Yang pertama itu ada input. Cara umum atau cara yang paling sederhana untuk melakukan penipuan komputer adalah dengan cara mengubah input komputer. Nah, contohnya seperti menginput data palsu laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pemroses. Penipuan komputer dilakukan melalui penggunaan sistem tanpa izin yang meliputi pencurian waktu jasa komputer. Sebagai contoh, misalnya di suatu perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang kurang normal di dalam suatu perusahaannya. Nah, mereka menemukan karyawan yang menggunakan komputer untuk menjalankan situs judi ilegal. Nah, yang ketiga, penipuan perintah komputer. Penipuan komputer dapat dilakukan dengan cara merusak software yang memproses data perusahaan. Misalnya, dengan memodifikasi software, membuat kopi ilegal, dan menggunakannya tanpa izin. Nah, selanjutnya penipuan data. Penipuan komputer diawali dengan mengubah atau merusak file data perusahaan atau menyalin, menggunakan, dan mencari file data tanpa otorisasi atau tanpa izin. Nah, misalnya contohnya begini. Ada seorang manajer perusahaan menjual informasi ke teman dan kerabatnya mengenai merger dan akuisisi yang ditemukan di dalam file Word. Kurang lebih begitu contohnya. Penipuan yang terakhir yaitu penipuan output. Penipuan komputer ini dilakukan dengan cara mencuri atau menyalahgunakan output system. Output system ini biasanya ditampilkan di layar atau dicetak di kertas. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sebab-sebab terjadinya penipuan dan penipuan komputer. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai teknik penyalahgunaan komputer. Dalam materi penipuan komputer, tentu manusia harus memiliki teknik dalam melakukan aksi penipuan komputer. Pada kali ini kita akan mengkaji beberapa teknik penyalahgunaan komputer yang dapat mengganggu aktivitas manusia dalam melakukan aktivitas berhubungan dengan komputer. Teknik yang bakal kita kaji yaitu yang pertama, teknik penyalahgunaan komputer mengenai terorisme internet atau internet terrorism. Kemudian yang kedua, teknik salami. Kemudian yang ketiga, kebocoran data. Keempat, misinformasi internet. Kemudian yang kelima, pemecahan kata sandi. Kemudian yang terakhir atau yang keenam mengenai spoofing. Teknik penyalahgunaan komputer yang pertama yang mengenai terorisme internet atau internet terrorism. Teknik penyalahgunaan ini menggunakan internet untuk mengganggu
perdagangan elektronik, serta membahayakan komputer dan komunikasi. Terorisme internet merupakan tindakan yang disengaja mengganggu jaringan komputer skala besar, terutama komputer pribadi yang terhubung ke internet. Dalam penggunaan teknik penyalahgunaan ini, terkadang mereka menggunakan alat seperti virus untuk mengganggu jaringan internet atau mengganggu akses yang kita lakukan dalam internet sehari-hari. Kemudian teknik penyalahgunaan komputer selanjutnya yaitu mengenai teknik salami atau salami teknik. Dalam teknik penyalahgunaan ini, teknik ini digunakan untuk mencuri sebagian kecil uang dari beberapa rekening yang berbeda. Contoh, sistem tabungan di bank untuk mengurangi secara acak beberapa ratus rekening jumlah Rp2, kemudian mentransfernya secara sah melalui metode normal. Biasanya metode ini diterapkan untuk perhitungan bunga dengan cara pembulatan ke bawah. Misalnya nilai bunga Rp150 akan dicatat menjadi Rp120. Selisih tersebut ini yang akan ditransfer ke rekening tertentu. Kecil memang, tapi bila jumlah rekening banyak akan dilakukan beberapa tahun dan yang akan semakin besar. Maka teknik ini sangat mengganggu dalam aksi yang berhubungan dengan transaksi di bank. Kemudian teknik selanjutnya mengenai teknik kebocoran data. Teknik ini merupakan metode pencurian atau pengambilan data secara tidak sah. Teknik yang digunakan mulai dari yang sederhana seperti pengambilan data dengan media penyimpanan atau dengan teknik khusus seperti mencari kelemahan dalam sistem keamanan komputer, mengambil data yang diperlukan. Kemudian teknik selanjutnya, teknik penyalahgunaan komputer dengan misinformasi internet atau memberikan berita hoax. Dalam penggunaan teknik ini menggunakan internet untuk menyebarkan informasi palsu. Tentunya orang yang mendapatkan berita yang hoax akan berdampak sangat buruk bagi dirinya karena mereka mendapatkan informasi yang tidak benar, informasi yang salah. Kemudian teknik selanjutnya yaitu mengenai pemecahan kata sandi. Teknik ini digunakan ketika seorang penyusup memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang berisikan kata sandi yang valid, mendeskripsikannya atau menggunakannya untuk mendapatkan akses atau program file dan data. Tentunya sistem ini digunakan untuk membongkar file-file yang ada dalam komputer seseorang, kemudian mencari informasi-informasi yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan mereka. Kemudian teknik yang terakhir yaitu spoofing. Spoofing teknik yaitu dengan cara mengubah beberapa bagian dari komunikasi elektronik untuk membuat seolah-olah yang lain yang mengirimkannya agar mendapatkan kepercayaan dari si penerima. Contoh email spoofing, membuat sebuah alamat pengirim dan bagian-bagian lain dari sebuah hardware email agar tampak seperti email tersebut yang berasal dari sumber lain. Mungkin itu 6 sistem penyalahgunaan yang bisa saya paparkan atau saya bawakan. Sebenarnya masih banyak metode-metode kejahatan komputer yang lebih canggih. Metode-metode di atas adalah gambaran sebagian metode yang cukup sering digunakan oleh seseorang dalam penyalahgunaan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan makalah kami yang berjudul penipuan
mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Yang pertama, menggunakan cara-cara yang benar. Menggunakan cara-cara yang benar dalam mempekerjakan pegawai. Yang kedua, mengatur para pegawai yang kurang puas atau tidak puas. Yang ketiga, melatih para pegawai mengenai sistem penipuan. Yang keempat, mengelola dan mengatur lisensi software. Lisensi software. Kelima, meminta menandatangani perjanjian keamanan kerja. Yang keenam, meningkatkan kesulitan penipuan. Meningkatkan kesulitan penipuan. Yang ketujuh, mengembangkan sistem pengendalian. Mengembangkan sistem pengendalian. 8, membatasi akses komputer. 9, mengawasi kegiatan dan yang terakhir, memenjarakan atau menuntut para pelaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik penipuan komputer. Yang pertama, menjebol. Yang kedua, mengacak data. Yang ketiga, menguping. Yang keempat, pemalsuan email. Yang kelima, informasi yang salah. Atau terorisme. Keenam, bom waktu. Ketujuh, meniru. 8, menyusup. 9, teknik salami. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnawati. Saya dari Universitas Sulawesi Barat. Saya akan menjelaskan materi saya tentang penipuan dalam komputer. Nah, dalam penipuan dalam komputer itu ada bagian tentang penyerangan dalam komputer.
Dalam penyerangan komputer itu terdapat 4 bagian. Pertama itu adalah software, kedua adalah hardware, ketiga itu adalah data, dan yang keempat adalah network. Tahu tidak software? Software itu adalah perangkat lunak, di mana itu hanya dapat dilihat, tidak dapat disentuh. Contohnya seperti Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Yang kedua hardware. Apa itu hardware? Hardware itu adalah perangkat keras, contohnya seperti monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Data-data bagian terpenting. Seseorang jika ingin melakukan penyerangan, maka dia akan memerlukan data sebagai senjata bagi dia. Dalam sebuah organisasi, data itu adalah sumber kehidupan, dan yang terakhir adalah network. Dalam melakukan sebuah penyerangan, maka seseorang membutuhkan network, di mana dia akan membutuhkan itu sebagai suatu alat untuk memperoleh data, maka seseorang akan membutuhkan network. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.